Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya kita berdoa semoga apa-apa yang kita peroleh ilmu pada hari ini ya, mudah-mudahan bisa kita terima dengan baik ya. Kita bisa perhatikan dengan baik sehingga kita bisa menambah ilmu, wawasan kita ya, serta bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, hari ini masih ingat ya, kita masuk jam pembelajaran yakni pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, terutama kita akan masuk ke bab pertama ya. Nah, di mana bab pertama hari ini kita akan belajar tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian ya. Eh, Tentu bab ini lebih diutamakan ya di kelas 12 karena memang kelas 12 ini mungkin ya mulai bisa merasakan gitu ya harus lebih banyak bersabar ya, bersabar dalam belajar gitu ya, bersabar dalam mendengarkan nasihat ya, bersabar dengan apa namanya dengan teman-temannya gitu ya, sehingga anak kelas 12 ini nanti ya ketika sudah bisa belajar sabar bisa belajar dengan tenang ya, bisa belajar dengan khusyuk gitu ya. Nah selanjutnya di kelas 12 gitu ya, cocok sekali ya bab ini diawali karena memang kalian sedang menunggu ya, karena ini adalah kelas 12 ini adalah kelas terakhir ya di sekolah tingkat SMA ya, di mana kalian ini sedang belajar mempersiapkan diri untuk ke perguruan tinggi ya. Nah, sehingga anak-anak sekalian perlu mendapatkan ilmu ini secara mendalam agar kalian ya siap gitu ya, ketika mau mengambil perguruan tinggi mana gitu ya nanti, apakah nanti perguruan tinggi nanti diterima atau tidak. Nah, semuanya harus dihadapi dengan sabar karena ini adalah bentuk ujian yang Allah berikan terhadap diri kita. Ya termasuk nanti teman-teman misalnya ya ada yang mendapatkan cita-cita gitu ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya ini juga harus ya bersyukur gitu ya, sehingga apa? Sehingga kalian jauh dari sifat sombong karena sifat sombong juga termasuk salah satu yang musibah bagi karakter manusia gitu ya, yang kadang-kadang membuat orang itu lalai gitu ya, lupa terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Nah, sebelum kita melanjutkan ya, baiklah anak-anak kita lihat ada gambar di sini ya, bahwa ada beberapa contoh ya musibah yang ada di lingkungan kita ya. Kita lihat ini ada ambulan ya membawa orang yang meninggal dunia ya. Di sini ada orang yang sedang berdoa mohon kepada Allah ya untuk meminta dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Di sini ada orang yang sedang sakit ya, sedang diuji sakit ya, sedang dirawat oleh dokter. Dan di sini ada seorang ibu-ibu ya atau mbak-mbak ini yang sedang bertilawah gitu ya. Nah, di sini kita lihat ibu-ibu ini identik dengan nikmat sebenarnya bisa bertilawah. Tapi kenapa dimasukkan dalam contoh salah satu musibah ya? Karena bisa jadi ya ujiannya orang bertilawah ini adalah ngantuk, malas dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh ya yang ada di sekitar kita ya. Sebelum kita ke materi ya, ada baiknya Ustazah menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Karena apa yang akan kita peroleh kira-kira setelah belajar ya materi ya sabar ya dalam menghadapi cobaan ya. Yang pertama adalah ya setelah belajar materi ini ya kita memperoleh yang pertama adalah kita bisa melafalkan ya dengan fasih bacaan Quran surat Al-Baqarah ya ayat 155 sampai 156 ya. Dan yang kedua Quran surat Ibrahim ya serta hadisnya ya yang terkait ya. Yang kedua
bisa mengidentifikasikan ya bacaan tajwid ya dalam Quran surat Al-Baqarah ya, surat Ibrahim. Ya. Yang ketiga, dapat mengartikan perkata ya dan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 156 dan Quran surat Ibrahim ayat 9. Selanjutnya yang keempat yaitu kita dapat mendeskripsikan tafsir ya Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156 dan Quran surat Ibrahim ayat 9. Selanjutnya ya tujuan pembelajaran kita ya dapat menganalisis sikap yang harus dimiliki ketika tertimpa musibah dan ujian. Ya. Yang terakhir tujuan pembelajaran kita adalah ya dapat menganalisis manfaat hikmah di balik musibah dan ujian. Nah, demikian ya tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya dalam pembelajaran hari ini. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya ya, kita lihat di sini ya, terkait dengan beberapa hal ya pembahasan dalam PPT ini. Ya, kita masuk ke dalil nakli ya, kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya, ini Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Nah, baiklah anak-anak sekalian, ya silakan mendengarkan ya dengan seksama ya. Usada akan membimbing bagaimana cara membaca Quran surat Al-Baqarah ya 155, 156 dengan baik dan benar ya, sehingga nanti anak-anak diharapkan ya bisa ya membaca ya ayat ini dengan membaca dengan kaidah tajwid ya. Nah, ya, Ustazah akan mulai ya mempraktekkan bagaimana membaca ayat ini dengan memakai kaidah tajwid ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Ya, itu tadi ya bacaan Quran surat Al-Baqarah ya, kita baca dengan tajwid ya, dengan bacaan baik dan benar ya. Nah, selanjutnya ya Ustazah akan bacakan artinya ya. Nanti setelah Ustazah bacakan, nanti silakan anak-anak mengikuti ya apa yang Ustazah sudah bacakan tadi. Ya, selanjutnya kita baca ya artinya ayat 155, yakni kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Arti dari ayat Al-Baqarah 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Nah, ini anak-anakku ya terkait dengan isi dari ya terjemah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156 ya. Insya Allah ya luar biasa. Ini adalah menunjukkan bahwa kita ya
diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapat musibah, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita adalah milik Allah dan sesungguhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya kita masuk ke kosakata ya, Quran surat Al-Baqarah ya. Satu-satu ya kita perhatikan. Yang pertama, walana luwannakum ya, dan kami pasti akan menguji kamu ya, bisyai'in, dengan sesuatu ya, minal khauf ya, dari ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsin ya, kekurangan, minal amwal dari harta, wal anfusi was samarot ya, dan jiwa dan buah-buahan. Wabashir ya, dan sampaikanlah kabar gembira as-sabirin kepada orang-orang yang sabar, alladzina yaitu orang-orang yang idza asabathum ya, yang apabila ditimpa musibah qalu, mereka berkata, inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya lah raji'un, kami kembali ya. Nah, ini adalah kosakata ya, dari arti perkata dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156 ya. Oke. Ya, selanjutnya ya, ilmu tajwid ya. Nah, maka kita lengkapi ya. Tadi kita sudah membaca ya, sudah menerjemahkannya ya. Selanjutnya tadi kita sudah belajar ya kosakata perkata ya, ayat arti perkata ya. Selanjutnya kita belajar ilmu tajwid ya. Nah, insya Allah anak-anak mungkin sudah terbiasa ya, tapi ini Ustazah mengingatkan kembali, mungkin ya ada yang belum hafal atau yang sudah lupa, maka kita akan bahas satu persatu ya, ilmu tajwid dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156. Oke. Kita lihat di sini ya. Walanab ya, nab ini ada kol-kola sugro ya, ringan. Jadi tidak boleh terlalu kencang ya, tidak boleh terlalu kuat ya, karena dia berada di tengah kalimat, maka disebut dengan kol-kola sugro. Walana beluan ya, jadi tidak boleh membaca dengan walana be. Nah ya, tidak diperkenankan karena kalau kuat maka nanti menjadi kubro ya. Oke, selanjutnya ya, wan, nah ada ini ya, nun tasdid, ada ya, walana beruan. Nah ini ada nun tasdid ya, ini adalah hukum tajwidnya hunna musyaddadah ya. Nah ini hunna ya, hunna, jadi membacanya ditahan ya, ditahan berapa ketukan ya, ya bisa 2, bisa 3 ketukan ya, ditahan dulu. Selanjutnya bisyai'in ya. Oh, ada mim dulu ya. Ada kum. Kum, mim mati bertemu dengan ba ya, ikhfa syafawi ya, mim bertemu dengan ba ya, ditahan dulu. Walana beluwannakum, nah, ditahan ya, mim bertemu ba ya. Hukum mim itu hanya 2 ya, mim bertemu dengan mim bertemu dengan ba. Selain itu ya dibaca jelas ya, pendek ya. Selanjutnya syai'in ya, syai'in, nah ya, tanwin bertemu dengan mim ya, mim tasdid ya. Ya, itu membacanya adalah hukum tajwidnya idgham bi gunnah ya. Selanjutnya al khauf. Nah, ada ini ya, al dulu ya. Al ya, karena lamnya dibaca ya, maka disebut dengan alif lam qamariyah ya. Al khauf, khauf ya, ini matlin ya, lembut. Khauf ya. Oke, selanjutnya wal ju ya, walnya sama ya, alif lam qamariyah ya. Kita ke junya ya. Ju adalah mat tabi'i ya.
Selanjutnya wana kosim sama ya, kok ya, kolkola sugroh ya. Karena kolkola itu ada berapa hurufnya? Kolkola itu ada hurufnya 5. Ba, ju, di, to, o ya. Nah, ini ada huruf ko, wana kosim ya, kolkola sugroh. Selanjutnya sim ya, tanwin bertemu dengan mim tasdid ya, idgham birunna. Selanjutnya adalah minal, al ya, minal, alif lam koma riyah ya, lamnya dibaca ya. Ang wa ya matobi'i ya. Ang wal sama ya, alif lam koma ya. Ang ya, ikhfa hakiki ya, ditahan dulu ya. Ang ya, nun mati bertemu dengan huruf fa. Selanjutnya was, nah ini lamnya tidak dibaca, tapi dibaca huruf setelahnya ya, bukan wal, tapi was ya, lamnya nggak dibaca, karena fa-nya dibaca maka disebut dengan alif lam syamsiyah ya. Jadi kalau untuk apa namanya, untuk anak lebih mudahnya ya, kalau lamnya ini dibaca wal maka alif lam komariah. Tapi kalau dibaca setelah lamnya ya, huruf setelahnya maka disebut dengan alif lam syamsiyah ya. Selanjutnya adalah ro ya, matobi'i ya. Nah, tapi ini huruf ta ya, wasamarot. Nah, ada huruf ta berakhir, maka diakhiri dengan membacanya panjang ya, dengan tetap memakai sifat huruf ta ya. Jadi makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya tetap berjalan ya, tetap dipakai ya, ta ini maka hams, ada sifatnya hams ya. Jadi ada desisan sedikit ya, rot ya. Ya. Selanjutnya ya, waban siris, nah sama ya, so ya, karena lamnya tidak dibaca, alif lam syamsiyah ya, so ya, so mato i ya. Selanjutnya al, nah ya, alif lam koma ria ya, di matobi'i ya, ida. Nah ini ada layar ya, ada layar seperti ini kalau dalam Quran itu ya, ada ciri layar, satu layarnya tipis, satu agak tebal ya. Nah kalau ini ida ya, ini adalah bertemu dengan alif ya, beda kalimat ya. Nah, cirinya adalah alifnya berdiri. Nah ya, ida ya, also ini ida ini kalimat, satu kalimat sendiri, also batul ya, satu kalimat sendiri ya, terpisah. Nah, ida adalah layar bertemu dengan huruf alif yang berdiri ya, maka disebut dengan mad jaiz munfasil ya. Selanjutnya ya, so mad tabi'i ya, bat ya, hamas ya, hamas saja ya, cara membacanya. Hum, mim bertemu dengan mim, idgham mimi ya. Jadi kalau mim bertemu dengan fa, ifak syafawi, sekarang kalau mim bertemu dengan mim adalah idgham mimi ya. Musi ya, matawi'i ya. Selanjutnya kolu ya, konya ini konya mato di lu ya, sama seperti huruf ida tadi ya, lu ya, karena dia bertemu dengan huruf alif ya. Nah, matobi bertemu dengan huruf alif, ini alifnya berdiri ya, dengan kalimat yang terpisah maka disebut dengan mad jaiz munfasil ya. Selanjutnya ya, in, nah nun mati atau nun tasdid atau mim tasdid ya. Ya, ini ada an gitu ya, guna ya. Nun, mim, ya mim tasdid atau nun tasdid ya, memiliki hukum guna. Selanjutnya nanya sendiri ya, matobi'i ya, 2 rokat saja ya. Lillah ya, lam ini adalah lafaz ya, ini lafaz jalalah ya, ya lafaz Allah gitu ya, ini membacanya tarkik ya, tipis ya, lillah karena harokatnya bawah ya, lillah. Tapi kalau harakatnya atas ya, maka membacanya tebal ya.
Allah. Kalau ini karena bahwa lillah ya, maka ini lam jalalah ya, bacanya takik tipis ya. Selanjutnya lahnya matobi'i ya. Selanjutnya wa inna sama in ya, guna na ya, mad jaiz munfasil, ilai ya, madlin ya, lembut, ro mad tabi'i, ji'un. Nah ini mad arid li sukun ya, mad arid li sukun ini membacanya ya boleh dua, boleh empat, boleh enam ya. Nah tapi kalau mengambil dua, empat, enam ini ingat ya harus konsisten ya. Kalau dua, dua terus, kalau empat, empat terus, kalau enam, enam terus ya. Jadi nggak boleh semaunya gitu ya. Jadi kadang kalau enak baca dua ya, kalau lagi apa namanya malas gitu ya, kalau lagi semangat bacanya enam yang tidak diperkenankan ya. Jadi kalau bisa konsisten ya membaca Al-Quran itu ya. Kalau bacanya enam ya berarti enam terus gitu ya. Roji'un ya, mat harid disukun ya. Nah, anak-anak solihah ya, anak-anak yang solih dan solihah, insya Allah ini terkait dengan ilmu tajwid ya. Eh, insya Allah kalau sudah hafal ini nanti pindah ke surat yang lainnya, ilmu tajwidnya juga tidak jauh beda ya, sama insya Allah. Ya. Jadi kalau anak-anak sudah menguasai ya 4 halaman gitu ya, 4 halaman isi Al-Quran dan bisa menerjemahkan ya ilmu tajwidnya, hukum tajwidnya, maka insya Allah kalian sudah menguasai dalam 30 juz ya. Ya karena ayatnya kan huruf hijaiyah itu kan sama ya. Nah, sehingga hukum tajwidnya juga sama. Cara membacanya juga sama ya. Nah, sehingga anak-anak harus lebih giat belajar ya terkait dengan ilmu tajwid ya. Ya, selanjutnya kita akan belajar Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 156. Ya, eh, baiklah anak-anakku sekalian, karena ini waktunya dijeda dengan istirahat ya. Jadi kita istirahat terlebih dahulu ya. Setelah istirahat nanti insya Allah kita akan melanjutkan Asbabun Nuzul ya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 156 ya. eh, nanti ya kita akan melihat kisah ya, sebuah hadis ya, di mana nanti yang asbabun nuzulnya akan kita jelaskan setelah istirahat nanti ya. Demikian anak-anak untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan anak-anak masih diberi kesehatan, gitu ya, semangat dalam menuntut ilmu ya. Karena masih panjang ya, nanti 1 jam lagi pertemuan kita selesaikan terkait dengan asbabun nuzulnya ya. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik ya, dan sudah membacakan ayatnya ya, ayat Quran Surat Al-Baqarah ya, sudah membaca terjemahnya, perkatanya, serta kita sudah belajar tajwidnya ya. Eh, Demikian ya, kita tutup belajar kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sampai jumpa nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.